Shalom. Ya. Ketika saya mempersiapkan firman Tuhan ini, saya teringat dengan sebuah gambar. Nah, saya mau saudara lihat gambar ini, bisa ditunjukkan. Saudara tahu ini gambar apa? Ini gambar apa? Hah? Burung unta. Tahu burung unta ya? Ya. Burung unta itu kepalanya kecil, lehernya panjang, dan badannya gede sekali saudara. Nah, saudara tahu burung unta ini kalau dia mengalami masalah, khususnya ketika ada musuh datang mengejarnya saudara, maka apa yang dilakukan? Dia akan berusaha memasukkan kepalanya ke dalam tanah atau ke dalam pasir saudara seperti itu. Lalu kemudian ketika dia sudah masukkan kepalanya ke dalam tanah atau pasir saudara, dia akan merasa tenang. Ya, kenapa? Karena dia sudah merasa bahwa aman terkendali ya dari kejaran musuh. Sebab kepalanya sudah masuk ke dalam pasir saudara. Dan matanya tidak bisa melihat keluar seperti itu. Dia gak tahu padahal badannya itu ada di luar seperti itu saudara. Dia pikir musuhnya sudah tidak dapat melihat persembunyiannya saudara. Ya, padahal badannya yang gede itu sangat kelihatan dari jauh saudara. Ya, badannya itu berkali-kali lipat daripada kepala saudara. Ya, saudara, yang akan saya baik-baik. Ada banyak orang kehidupannya seperti burung unta saudara. Ya, dia sepertinya sembunyi, padahal kelihatan banget apa yang menjadi realita yang dihadapinya saudara. Sama seperti burung unta. Dia tidak sadar bahwa musuhnya itu begitu gampang melihatnya dan bisa langsung menerkamnya saudara seperti itu saudara. Ya, beberapa orang saya melihat berusaha untuk lari dari setiap persoalan pergumulan yang ada. Bahkan dia berusaha lari dari hadapan Tuhan saudara. Lari dari panggilan Tuhan seperti itu. Nah, orang itu saya mau katakan sama bodohnya seperti burung unta saudara. Karena tidak ada tempat untuk orang bisa lari dari kejaran Tuhan. Ada amin? Dengarkan baik-baik. Sekali Tuhan memanggil kita, maka Tuhan akan mengejar dan menaklukkan kita. Dan itulah yang selalu akan dia lakukan atas kehidupan kita. Orang-orang yang sudah dia tetapkan untuk diselamatkan saudara. Amin. Nah, kalau saudara dan saya sudah dipanggil Tuhan, dengarkan saya baik-baik. Jangan coba menghindar dari panggilanmu. Karena Tuhan akan mengejar saudara. Tuhan akan menaklukkan saudara sampai saudara menyerah di pangkuannya saudara. Sehingga saudara bisa dipakai untuk menggenapi tujuannya. Lagu tadi ya itu memberikan makna terus sering kita jauh dari Tuhan. Terus sering kita lari dari Tuhan. Mungkin kita masih hadir di gereja, mungkin di rumah kita masih doa, mungkin di rumah kita masih baca Alkitab. Tapi hati kita sudah tidak berpaut lagi kepadanya saudara. Sudah tidak ada gairah lagi dengan dia saudara. Nah, karena itu saya berdoa ketika kita tadi memuji menyembah Tuhan. Bahkan lagu terakhir itu akan menolong kita untuk bisa mengambil satu komitmen kembali bahwa kita ingin sungguh-sungguh di dekat Tuhan. Hati kita boleh lesu, ya beban kita mungkin boleh banyak. Tapi jangan lepaskan Tuhan dari hidup kita. Amin. Sebab kalau kita lepaskan Tuhan, saya mau katakan dunia akan menangkap kita. Dan dunia akan menghancurkan kita. Sebab kalau dunia sudah menangkap kita, tujuannya adalah dia akan membinasakan kita saudara. Sama seperti pekerjaan iblis. Dia datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan saudara. Nah, hari ini saya mau ngajak kita belajar firman Tuhan. Ya, dari seorang nabi bernama Yunus saudara. Satu pasal saya akan uraikan buat saudara hari ini. Karena itu mungkin hari ini saya akan mengajar agak panjang sedikit. Ya, saya akan eksposisi kepada saudara setiap ayat-ayat itu kepada saudara. Kalau saudara tipikal orang yang suka diajar belajar, maka hari ini saudara perlu duduk dengan diam mendengarkan apa yang saya sampaikan buat saudara. Ya, dan saya percaya kisah Yunus ini bukanlah kisah yang asing bagi saudara dan saya. Amin. Karena kalau saudara yang sejak masa sekolah minggu pasti sering diceritakan oleh guru sekolah minggu bahwa Yunus itu apa? Dimakan ikan besar, bukan ikan paus saudara. Tapi ada teolog
dia pernah telusuri saudara sejarah. Kemungkinan besar memang ikan paus. Terutama ikan paus putih saudara. Besar sekali, panjangnya kira-kira 18 meter saudara. Jadi dari sini sampai ke WC sana itu saudara. 18 meter panjangnya seperti itu saudara. Jadi besar sekali ya. Nah, saya harap hari ini ketika kita belajar tentang Yunus ini akan memberikan kita pengertian-pengertian yang baru. Amin. Mari kita baca bersama-sama saudara. Yunus pasal yang pertama ayat 1 sampai 17. Saya mau ngajak saudara yang wanita ayat yang ke pertama dan kemudian ayat yang kedua para pria. Saya lihat Pak pria terus sedikit di sini. Memang ya saya mencatat bahwa di akhir zaman perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Itu kemungkinan besar nanti di surga lebih banyak wanita daripada prianya, ya. Kok amin ya? jangan diaminkan, saudara. Itu kemungkinan saya bilang, ya. Tapi biarlah semua laki-laki, semua perempuan ada di surga nanti bersama dengan Tuhan. Haleluya. Yang di rumah, ya, saya harap saudara juga bisa baca bersama-sama, ya. Kecuali saudara yang saya tidak tahu, entah wanita, entah pria, ya. Mana yang saudara mau pilih? Saya berharap saudara tidak pilih dua-duanya. Kalau pilih dua-duanya itu sebuah kesalahan saudara. Ayat pertama yang perempuan baca dulu. 1, 2, 3. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapatkan di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal itu menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya. Dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling dalam. Tidur nyenyak. Datanglah nakoda mendapatkannya sambil berkata, bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan menghinakan kita sehingga kita tidak binasa. Lalu berkatalah mereka satu sama lain, marilah kita buang undi supaya kita mengetahui karena siapa kita. Pak, mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Berkatalah mereka kepadanya, beritahukanlah kepada kami karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Apakah pekerjaanmu dan dari mana engkau datang? Apa negerimu dan dari bangsa manakah engkau? Sahut dia kepada mereka, aku seorang Ibrani. Aku takut akan Tuhan Allah yang mempunyai langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan. Orang-orang itu menjadi sangat takut, lalu berkata kepadanya, apa yang telah kau perbuat? Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. Bertanyalah mereka apakah engkau supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi, sebab laut semakin bergelora. Sahutnya kepada mereka, angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu. Lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat. Tetapi mereka tidak sanggup sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, janganlah kiranya engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini. Dan janganlah engkau tangguhkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah. Sebab engkau Tuhan telah berbuat seperti yang kau kehendaki. Kemudian mereka mengangkat Yunus lalu mencampakkan ke dalam laut dan laut berhenti mengamuk. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan serta mengikrarkan nazar. Katakan amin. Nah, kalau saudara membaca secara sekilas kisah Yunus ini khususnya di pasal pertama saudara, maka saudara tidak akan menemukan sesuatu yang aneh di dalamnya saudara. Ya,
ayat pertama dimulai dengan kalimat datanglah apa? Firman Tuhan kepada Yunus, saudara. Kalau saudara membaca di perjanjian lama, saudara, maka kalimat datanglah firman Tuhan kepada nabi ini, nabi A, nabi B, kepada si A, kepada si B, seperti itu, saudara. Itu sudah umum dan biasa, saudara. Dan itu muncul minimal ya 112 kali dicatat di dalam perjanjian lama, saudara. Datanglah firman Tuhan kepada nabi ini, kepada nabi itu, seperti itu, saudara. Nah, lalu ketika setelah datanglah firman Tuhan itu kepada seorang nabi, kemudian diteruskan dengan kalimat apa? Bangunlah dan pergilah. Nah, itu juga bukan sesuatu yang asing di perjanjian lama, saudara. Karena setiap kali ya Tuhan memanggil seorang nabinya, biasanya Tuhan akan mengatakan, bangunlah, pergilah, atau bangunlah dan katakanlah. Dan itu sesuatu yang biasa, tidak asing, saudara, seperti itu, saudara. Nah, Yunus sebelum dia dipanggil Tuhan untuk pergi ke kota mana? Niniwe, saudara. Dia itu sudah dipanggil Tuhan untuk bernubuat kepada bangsanya sendiri, saudara. Yaitu bangsa Israel yang ada di utara. Ya. Jadi sebelum firman Tuhan Yunus terima di kitab Yunus ini, saudara. Itu bukanlah firman yang pertama kali yang harus Yunus sampaikan, saudara. Nah, kalau saudara pernah baca di 2 Raja-Raja pasal ke-14, saudara. Ya, di sana ada catatan khusus tentang Yunus bin Amitai yang juga dipakai oleh Allah untuk menyampaikan firman-Nya kepada bangsa Israel, saudara. Tapi kalau saudara perhatikan di kitab Yunus pasal pertama ini, saudara, ya, maka saudara akan mendapatkan sesuatu yang menarik, sesuatu yang mungkin agak aneh sedikit, saudara. Apa itu, saudara? Yaitu Yunus, dia sebagai nabi diutus oleh Allah ke negeri bangsa asing. Untuk apa? Untuk memberitakan berita pertobatan, saudara. Nah, biasanya beberapa nabi, saudara, itu diutus Tuhan, diperintahkan Tuhan untuk bernubuat kalau ke bangsa-bangsa lain. Itu beritanya bukan berita pertobatan, tapi berita untuk melawan bangsa-bangsa itu. Sama seperti ada Nabi Yesaya, Yeremia, dan beberapa nabi yang lainnya. Itu bernubuat. Nubuatannya adalah melawan bangsa-bangsa yang lain. Mereka akan dihukum oleh Tuhan. Mereka dihancurkan oleh Tuhan. Seperti itu. Tapi saudara tidak akan pernah menjumpai mereka, nabi-nabi itu diutus oleh Tuhan langsung ke bangsa yang lain itu, saudara. Apalagi sampai bernubuat untuk mereka bisa bertobat kembali kepada Tuhan. Ya, tapi hanya Yunus lah, saudara, yang diutus untuk pergi ke bangsa lain, lebih khusus lagi ke kota Niniwe, ya. Haleluya. Ya, ke kota Niniwe, dan lebih spesifik lagi diutus untuk memberitakan firman, dan firmannya bukan firman penghukuman, tapi firmannya adalah firman pertobatan, saudara. Kita tahu Niniwe itu adalah ibu kota dari kerajaan Asyur, saudara. Waktu itu minimal ada 2 kerajaan yang besar. Kerajaan Asyur dan juga kerajaan Babilonia, saudara, seperti saudara. Ya, sehingga yang menarik dari kisah Yunus ini, saudara, adalah Yunus dipanggil untuk pergi ke bangsa yang asing, saudara. Nah, pada waktu Tuhan memanggil Yunus, saudara, Tuhan itu beritahu Yunus bahwa kota Niniwe itu yang dituju oleh Yunus, saudara, adalah kota yang sangat apa? Besar sekali. Minimal 2 kali atau 4 kali disebutkan di kitab Yunus ini bahwa Niniwe itu kota yang sangat besar sekali, saudara. Saya mau tanya saudara, kira-kira kalau menurut saudara seberapa besar kota Niniwe ini? Tahu gak berapa besar? Boleh jawab? Terima kasih buat jawabannya. Oh, belum dijawab. Ya, kira-kira seberapa besar kota Niniwe itu, saudara? Ada banyak arkeologi, saudara, ya, yang ditemukan, termasuk juga ada catatan histori kuno, ya, yang menyatakan bahwa Niniwe itu kota yang sangat besar sekali, tapi catatan itu mereka menguraikan, menjelaskan ukurannya tidak seragam. Berbeda satu yang lainnya, saudara. Mungkin disebabkan karena
kota Niniwe itu seringkali mengalami pembangunan kembali. Ada renovasi sehingga setiap kali dibangun terjadi perluasan. Ya, terjadi pelebaran seperti saudara. Nah, ada ahli sejarah yang mengatakan bahwa karena kerajaan Asyur atau bangsa Asyur ini adalah bangsa yang sangat besar, maka semakin hari semakin jaya bangsa ini, saudara. Maka ketika semakin jaya, maka pembangunannya makin besar seperti itu. Nah, sehingga mengalami peningkatan termasuk tembok-tembok kotanya juga mengalami pembangunan yang semakin besar dan semakin lebar, saudara. Nah, dari catatan sejarah kuno, saudara, paling tidak tembok kotanya itu sekitar 70 sampai 90 kilometer. Wah, 70 sampai 90 kilometer. Saya mau tanya saudara, luas kota Singkawang itu berapa kilometer persegi? Halo? Berapa? Tinggal di kota Singkawang nggak tahu. Sekitar 500 lebih. Kalau nggak salah 504 meter persegi, saudara. Nah, kota dari Niniwe temboknya itu 90 kilometer panjangnya. Berarti kalau dibandingkan dengan kota Singkawang, saudara, maka saudara harus jalan mengelilingi Singkawang, khususnya yang pertama Singkawang Barat. Ya, itu sekitar ada 18 meter persegi. Ya, kilometer persegi, saudara. Lalu kemudian Singkawang Tengah sekitar ada 30 kilometer persegi lebih. Lalu kemudian hampir seluruh Singkawang Utara. Kalau timur belum ada catatannya, karena saya sudah pelajari. Selatan itu sekitar 200-an, saudara. Jadi besar sekali, saudara. Ya, kalau saudara mau kelilingi tembok Yeriko itu, maka saudara harus kelilingi semua Singkawang Barat, Singkawang Tengah, lalu kemudian hampir semua Singkawang Utara seperti saudara. Ya, baru saudara bisa berhasil mengelilingi tembok Niniwe, kota Niniwe, saudara. Atau kalau saudara mau lebih gampang hitungnya, saudara, ya panjangnya dari Singkawang menuju arah sampai dekat kota Sungai Pinyo, saudara. Itu sekitar hampir 90 kilometer, saudara. Panjangnya seperti itu. Jadi tembok kotanya itu begitu panjang dan begitu luas, saudara. Walaupun ya beberapa saudara ya mungkin pernah ke Tiongkok melihat tembok raksasa Cina, ya kan, tinggi sekali dan lebar sekali seperti saudara. Ya, mungkin saudara tidak terkejut, tapi untuk ukuran pada waktu itu, saudara, kota Niniwe adalah kota yang paling besar. Nah, kalau dia bukan kota yang paling besar, minimal dia nomor 2 setelah kota Babilonia, saudara, seperti itu. Nah, itu panjang temboknya. Sekarang tebal temboknya. Ya, nah menurut catatan sejarah kuno, saudara, tebal temboknya itu antara 10 sampai 16 meter. Saya mau tanya saudara, saudara pernah lihat tebal tembok yang 1 meter? Pernah? Belum pernah kan? Paling yang tembok itu paling itu 30 cm paling itu, saudara. Ya. Nah, ini 10 sampai 16 meter, saudara. Dan itu begitu tebal sekali. Maka tidak heran sekali kalau penurut sejarah kuno mengatakan bahwa ada kereta kuda yang berjalan, saudara, di atas tembok kota Niniwe. Dan itu bisa beberapa kereta ya sekaligus berjalan, saudara. Jadi tebal sekali temboknya, saudara. Ya, nah itu tebalnya, saudara. Sekarang tingginya. Ada yang menyebutkan tingginya itu ya 10, tapi ada juga yang menyebut ya tingginya itu 100 meter. Kalau kita ambil tengah-tengahnya 10 dan 100 berapa? 50 lah ya. Ya, kalau 50 tahu nggak tingginya berapa? 50 meter. Tingginya seberapa? Minimal sama seperti gedung mahkota yang kita lihat itu di depan sana itu. Di simpang jalan itu. Karena dia ada 12 lantai kalau tidak salah atau 17 lantai saya lupa. Satu lantai itu 4 meter, hitung aja. Kalau dia 12 sekitar ya 48. Ya, saudara, tinggi sekali. Jadi kota ini
betul-betul kota yang sangat besar. Bahkan untuk ukuran sekarang pun dia mungkin masuk kota metropolitan saudara. Ya, tapi saya mau beritahu saudara, ada satu lagi yang sangat besar yang dihasilkan oleh kota ini. Bahkan lebih besar dan lebih tinggi daripada temboknya. Apa itu? Kejahatan orang-orang Niniwe saudara. Kejahatan orang-orang Niniwe itu lebih besar daripada ukuran kotanya. Nah kalau saudara membaca di ayat kedua saudara, Alkitab mengatakan, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota besar itu, ya, berserulah ke terhadap mereka. Karena apa? Kejahatannya telah sampai kepadaku. Nah kata kejahatannya telah sampai kepadaku saudara. Kalau saudara baca di terjemahan lainnya khususnya di bahasa Inggris saudara. Ya itu dikatakan diterjemahkan begini. Kejahatannya telah sampai ke atas di hadapanku saudara. Jadi kalau tembok kotanya itu tinggi. Maka kejahatan mereka jauh lebih tinggi daripada tembok kotanya saudara. Karena dikatakan naik terus sampai ke atas ke hadapanku. Dan itu gambaran perjanjian lama. Kalau di hadapanku berarti Tuhan ada di mana di perjanjian lama? Di surga. Saudara. Jadi orang-orang Niniwe saudara. Kejahatannya begitu luar biasa. Dan hanya ada satu penduduk kota lain yang diberikan Tuhan gambaran yang mirip dengan kota Niniwe ini. Yaitu kota Sodom dan Gomora. Kalau saudara baca tentang kota Sodom dan Gomora dari Alkitab, khususnya di Kejadian pasal ke-18 saudara bisa mendengarkan firman Tuhan berkata kejahatan mereka. Tetapi untuk penduduk Niniwe saudara, itu diberikan gambaran dosanya sampai ke atas. Tapi kalau kejahatan Sodom dan Gomora itu Tuhan hanya mendengar aja saudara. Jadi penduduk kota ini, Niniwe ini khususnya, kejahatannya sangat besar sekali saudara. Ya, dan salah satu nabi, yaitu Nabi Nahum, ada kitab Nahum saudara. Di perjanjian lama setelah Yunus, kira-kira mungkin 2 lagi saudara ya. Ya, saudara akan ketemu kitab Yunus, kitab Nahum saudara. Itu menjelaskan bagaimana nanti ya bangsa Asyur ini saudara, yang ibu kotanya Niniwe saudara, itu ya akan dihukum oleh Tuhan saudara. Ya, ketika dihukum oleh Tuhan, Nahum berbicara semua bangsa yang lain tidak akan pernah merasa iba, merasa kasihan kepada bangsa Asyur ini. Tapi sebaliknya mereka bangsa-bangsa lain akan merasa bergembira, bersukacita atas penghukuman terhadap bangsa Asyur ini saudara. Kenapa? Karena bangsa Asyur ini terkenal sangat kejam dan sadis. Dan Nabi Nahum mengatakan tiap kali ketika mereka tentara Asyur ini masuk ke sebuah kota yang akan mereka perangi saudara, maka akan ditemukan banyak mayat yang berkelimpangan di mana-mana saudara. Mungkin ada saudara yang berkata, itu biasalah Pak, kalau namanya perang seperti itu, ya biasanya dalam dunia film kan kita melihat kerajaan melawan kerajaan itu kan, banyak tentaranya, ya ketika saling berperang, maka kita bisa melihat ya banyak orang-orang yang terbunuh, ya dan mayat berkelimpangan di mana-mana seperti itu saudara, ya. Dan lagian sadisnya juga tentara Asyur itu seperti apa? Enggak jelas ya. Izinkan saya menyampaikan kepada saudara ya, bagaimana atau seperti apa sadisnya ya orang-orang Asyur itu. Nah, saya memberikan gambaran 3 aja. Ini nyata saudara ya. Ini nyata. Kalau saudara sering baca sejarah dunia, kerajaan-kerajaan dunia, maka saudara akan menemukan betapa sadisnya orang-orang tentara Asyur itu seperti saudara. Ya, nah, saya berharap saudara yang mungkin temperamennya itu adalah melankolis, hatinya adalah hati Hello Kitty, melo gitu kan. Tutup telinga saudara sejenak mungkin, karena ketika saudara saya menyampaikan ini pasti akan nggak enak. Ini benar, ini menurut catatan sejarah kuno, termasuk juga penemuan arkeologi saudara. Saya berikan 3 saudara. Nah, bangsa Asyur ini saudara, ketika mereka masuk ke sebuah kota dan akan mengalahkan musuhnya saudara,
Ya, nah ketika musuhnya sudah ditaklukkan semuanya, kota itu dikuasai saudara, maka apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan saudara, mereka akan memotong tangan, lengan, keduanya, kemudian kaki, kemudian matanya dicungkil, ya, lalu kemudian dibiarkan mati pelan-pelan. Yang pertama dilakukan, tangannya dipotong, kakinya dipotong, matanya dicungkil. Lalu dibiarkan mati pelan-pelan. Tidak langsung dibunuh. Itu yang pertama. Mungkin saudara berkata, itu biasalah Pak. Ya kan? Yang kedua saudara. Kalau ada orang yang tanda petik memberontak. Ada orang yang berkhianat saudara. Maka yang dilakukan oleh bangsa Asyur saudara adalah. Orang yang berkhianat itu ketika ditangkap, didapatkan saudara. Maka dia akan dikuliti. Dari ujung kuku kakinya sampai ujung kepala. Waktu dikulitin bukan sudah mati, masih hidup. Saya mau tanya saudara, siapa yang pernah lihat orang motong kera atau monyet makan daging monyet? Pernah? Belum pernah ya, saya sudah pernah. Itu dikupas saudara. Itu putih sekali. Kayak bayi. Nah ini manusia. Dikulitin saudara. Dikulitin dari ujung kaki sampai ujung kepala. Hidup-hidup. Sakit gak? Beberapa saudara dengar pasti sudah merinding saudara. Setelah dikulitin, kulitnya diapain? Kulitnya akan dijemur atau digantung di tembok kotanya. Untuk apa? Sebagai peringatan supaya yang lainnya jangan berontak atau berkhianat saudara. Saudara bisa bayangkan ya, kulitnya dikupas, ditarik, habis semuanya. Ya, dan menurut saya yang paling sakit itu bukanlah ketika kita sakit hati. Yang paling sakit itu bukanlah ketika kita sakit gigi. Yang paling sakit itu saudara ketika kita mengalami kulit yang kelupas. Ya, saudara pernah jatuh dari motor, cium aspal? Apa yang terjadi saudara? Ada luka-luka di kulit itu kan? Kulit saudara kelupas seperti itu. Lalu apa yang terjadi? Beberapa menit kemudian dia akan keluar minyak. Ya kan? Minyak, betul gak? Kalau minyak kan gitu kan? Apalagi di lutut, di siku. Ya, mungkin kasih obat. Dia akan keluar minyak. Habis itu akan lama sembuhnya. Jangan gerak, gerak sedikit sakit. Dan itu sangat menyulitkan kita untuk beraktivitas. Apalagi ini suruh tubuh saudara. Dikulitin. Itu kalau minyak dia tampung bisa goreng ayam saudara. Ya kan? Saudara begini ya. Betul-betul saudara. Ya. Saudara bisa bayangkan. Orang-orang yang dikuliti oleh tentara Asyur. Betapa sengsaranya mereka. Betapa sakitnya mereka ketika dikuliti saudara. Sadis sekali saudara. Kalau langsung dibunuh sih, udahlah. Ini kulitnya pelan-pelan. Ya, nah saya mau katakan saudara, ini masih belum seberapa sebenarnya. Nanti zaman antikris itu yang parah. Ya. Tapi yang ketiga saudara. Yang pertama tadi apa? Dipotong tangan, kakinya, cungkil matanya, dibiarkan mati pelan-pelan. Yang kedua, dikuliti dari ujung kaki sampai ujung kepala saudara. Tapi yang ketiga, saudara masih dengar? Saya masih ada 7 lagi. Ya, sampai 3 hari ini 3. Yang ketiga saudara, ketika mereka sudah menaklukkan sebuah kota, ini tentara Asyur ini sering main judi tanda batik, main taruhan-taruhan. Taruhannya apa saudara? Ya, ketika dia melihat seorang wanita yang lagi hamil, maaf ya ibu-ibu yang lagi hamil, maaf sekali ini tidak enak didengar. Mereka akan berkata begini, kamu tebak cowok atau cewek? Yang lain, cowok, cewek, cowok, cewek. Oke, taruhan-taruhan gitu kan. Mereka akan langsung menangkap wanita itu, dibelek, diambil bayinya, diperlihatkan. Laki kan, setelah diperlihatkan laki gitu kan, nggak stop seperti itu. Bayinya itu yang diambil dari perut dia itu, dibuang, dilempar ke tembok sampai pecah kepalanya. Betapa sadisnya dan jahatnya saudara. Ya, ngeri ya.
Belum pernah lihat seperti itu kan? Ya saudara. Saudara, saya percaya kalau kita mendengar informasi seperti ini kita langsung berkata, ini sih sangat luar biasa sadisnya. Jadi kalau saudara membaca kekejaman manusia yang pernah terjadi di bumi ini saudara. Kalau Hitler Jerman, Khmer Merah, di Phnom Penh di Kamboja seperti itu nggak ada apa-apanya dibanding dengan bangsa Asyur saudara. Ini sangat tidak manusiawi. Bahkan binatang pun tanda petik lebih baik ketika memangsa korbannya. Jauh lebih baik daripada orang-orang Asyur saudara. Jadi dosanya Asyur itu begitu besar. Lalu kemudian Tuhan panggil Yunus. Hai Yunus, bangunlah, pergilah ke Niniwe, beritakan firman, peringatkan mereka. Dan apa yang terjadi? Yunus tidak mau pergi untuk memperingatkan orang-orang Asyur itu yang ada di kota Niniwe. Tapi sebaliknya Yunus pergi ke tempat lain saudara. Pertanyaannya, kenapa Yunus tidak mau pergi? Ada banyak argumen, ada banyak alasan yang bisa disimpulkannya. Ya, saya akan memberikan beberapa argumen kepada saudara. Ya, yang pertama, mungkin Yunus akan berkata begini, percumalah Tuhan, kalau aku pergi ke sana, percuma, mereka jahat sekali. Kalau disampaikan berita pertobatan, ini orang-orang yang sangat sadis, orang-orang yang sangat kejam, orang-orang yang sangat jahat sekali. Dan bangsa manakah yang tidak tahu akan kekejaman bangsa Asyur itu. Apalagi di ibu kotanya, Niniwe seperti itu. Ini orang-orang yang jahat. Kalau nanti berita firman Tuhan disampaikan kepada mereka, percuma. Mereka tidak akan mendengar, apalagi bertobat. Ya kan? Seperti itu kan? Iya, karena ini orang jahat. Dan ini sering terjadi dengan kita. Kadangkala kenapa kita tidak mau memberitakan Injil? Karena kita merasa takut ditolak. Waktu kita beritakan Injil kepada keluarga kita takut nggak dipedulikan. Kepada teman, kepada sahabat kita, kepada orang lain. Mungkin kita berkata percumalah, sia-sialah diberitakan Injil kepada mereka. Toh mereka nggak akan bertobat kok. Lihatlah tingkah laku mereka. Lihatlah sikap mereka. Lihatlah kehidupan mereka yang seperti itu, percuma. Tapi itu cara berpikir atau paradigma yang salah. Yang membatasi kuasa Tuhan bekerja saudara. Dan ini mungkin yang Yunus rasakan. Percumalah kalau menyuruh mereka bertobat. Jahat sekali mereka, gak mungkin bertobat. Beberapa waktu lalu saya bersama dengan tim full time dan keluarga berangkat liburan refreshing lah ke Pulau Lembukutan. Di sana rata-rata itu mungkin hampir tidak ada orang Kristen kali. Saya berkata kepada salah satu staf, mau gak kamu saya utus ke tempat ini, ke daerah ini, bikin pos PE. Ya kan? Nah, saya minta kamu dalam 3 hari kita di sini itu minimal 1 orang kau injili, kau menangkan. Dia geleng-geleng kepala, gak mau katanya. Kenapa? Karena mungkin merasa takut. Dan mungkin merasa tidak akan ada yang mau percaya seperti itu saudara. Ya, itu seringkali menjadi alasan bagi kita saudara. Haleluya. Alami ya. Betul atau betul? Betul atau betul? Jujur kita saudara. Tapi alasan kedua kenapa Yunus tidak mau pergi ke Niniwe? Karena Yunus merasa takut. Kalau cuma sekedar datang kemudian diberitakan firman Tuhan lalu kemudian Yunus ditolak. Enggak jadi masalah. Betul enggak? Siap, habis beritakan pulang. Enggak ada masalah seperti itu. Tapi bagaimana ketika dia datang ke kota Niniwe lalu memberikan peringatan, hei 40 hari lagi ya kalian tidak bertobat, kota ini akan ditunggang balikan oleh Allah. Ya. Dan pada akhirnya ketika diberitakan itu, dia bukan hanya ditolak, tapi juga ditangkap dan disiksa oleh penduduk Niniwe saudara. Tadi saya sudah gambarkan kan sadisnya seperti apa. Nah saya ingin membawa saudara untuk melihat kisah ini sesuai dengan konteks pada masa itu. Yaitu pada masa budaya kuno saudara. Saudara harus tahu dalam budaya kuno saudara. Kebesaran suatu bangsa dengan bangsa yang lain itu sangat berkaitan dengan kebesaran dewa atau Allah atau Tuhan yang mereka sembah saudara.
Kalau bangsa A lebih besar daripada bangsa B, berarti Allah, Tuhan atau dewa yang mereka sembah itu lebih besar daripada bangsa yang lain, saudara. Pengertiannya seperti itu, saudara. Nah, pada saat kitab Yunus itu ditulis, saudara, itu diperkirakan sekitar tahun 8 sebelum Masehi. Dan mungkin orang-orang Israel, bangsa Israel khususnya, itu adalah bangsa yang kecil dibandingkan dengan bangsa Asyur. Sehingga orang-orang Asyur itu, saudara, mereka punya pikiran bahwa dewa mereka atau Allah mereka jauh lebih hebat daripada Allah yang disembah oleh orang-orang Israel, yaitu Allah Yahweh, saudara. Saudara bisa bayangkan ketika Yunus datang ke kota Niniwe dan berkata begini, "Hei, orang-orang Asyur, dengarkan saya baik-baik. Sebentar lagi kota ini akan ditunggang balikan oleh Allah yang aku sembah, yakni Allah Yahweh." Ketika penduduk kota Niniwe mendengarkan itu, mereka kan pasti langsung berkata begini, "Hei, Yunus, kamu lagi ngelawak ya? Kamu lagi ngelucu di sini? Ya, kamu tahu bahwa Allah kami itu, dewa kami itu lebih besar daripada dewa atau Allahmu." Atau ketika mereka mendengarkan Yunus berkata, "Hei, kamu bangsa Niniwe yang sangat kejam, yang jahat, yang sadis. Ya, kamu adalah bangsa yang harus dihukum. Tuhan yang aku sembah, Tuhan yang aku layani akan menjungkil balikkan, mentunggang balikkan kotamu itu." Lalu orang-orang Niniwe akan menjawab, "Apa? Kamu bilang kami ini sadis dan jahat? Jangan menghakimi sebelum ada buktinya. Nah, sekarang kami akan buktikan ya bagaimana kesadisan kami dan kekejaman kami seperti apa." Saya bisa merasakan bagaimana reaksi Yunus pada waktu itu. Ya, kalau sekedar mereka hanya menolak Yunus, no problem, masih oke-oke saja seperti itu. Tapi bagaimana kalau mereka tersinggung, lalu mereka menangkap Yunus dan menyiksa Yunus? Saya yakin Yunus sudah bisa membayangkan hukumnya seperti apa. Dipotong tangannya dua-duanya, ya, dipotong kakinya. Dia berkata, "Nanti bagaimana aku pulang ke Israel? Aku gak bisa nyanyi lagi lagu sekolah minggu. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, dan digoyang-goyang." Gak bisa lagi seperti itu. Ya. Jadi kalau ketemu bangsa Asyur, waktu mereka menghukum orang, maka tangan kaki mereka akan dipotong terlepas dari badannya, saudara. Kedua matanya dicungkir sehingga Yunus merasa ketakutan, saudara. Tapi alasan ketiga, kenapa Yunus tidak mau pergi? Karena Yunus tidak peduli, saudara. Karena sebelumnya Yunus itu melayani bangsanya sendiri, yakni bangsa Israel. Jadi waktu itu bangsa Israel itu sedang dalam masa-masa kesulitan, masa-masa dalam penderitaan, saudara. Jadi mungkin Yunus berpikir, ngapain susah-susah ke kota, ke bangsa yang lain ya, untuk beritakan firman. Sedangkan di sini aja bangsa saya sendiri membutuhkan pelayanan, membutuhkan firman Tuhan. Mungkin Yunus berkata, "Untuk apa Tuhan memanggil aku ke sana? Sedangkan di sini ada kebutuhan yang sangat besar untuk aku lakukan." Bukankah ini seringkali adalah pikiran kita? Mengapa ada orang Kristen ketika disuruh lakukan sesuatu, disuruh melayani, selalu alasannya, "Saya sendiri masih banyak pergumulan." Disuruh tolong orang lain, "Saya sendiri perlu ditolong." Bagaimana mungkin aku disuruh memikirkan orang lain, persoalanku sendiri sangat banyak. Jadi jangan nama-nama persoalan lah. Begitu kan alasannya kan? Betul apa betul? Saudara yang lagi kesulitan, ketika Tuhan suruh lakukan sesuatu, saudara pasti ogah-ogahan, gak peduli. Saya sendiri punya banyak masalah. Beberapa hari yang lalu saya sama istri pergi kunjungi jemaat. Kita layani, kita beritakan firman Tuhan. Lalu ada yang berkata begini, yang kita sampaikan layani itu. Kenapa hidup itu penuh dengan penderitaan gitu kan? Ya kan? Saya berkata, manusia itu tidak terlepas dari penderitaan.
Wong Tuhan aja penuh dengan penderitaan. Ya kan? Saya kan sudah percaya Tuhan. Saya sudah berdoa setiap hari. Kenapa ada penderitaan? Seperti itu. Saya bilang, kamu lihat hidup saya ada penderitaan enggak? Enggak ada, dia bilang. Kamu baik-baik saja. Kamu tidak tahu penderitaan saya. Kamu lihat saya baik-baik saja. Ya kan? Karena kamu tidak mengalami seperti yang mengalami. Kamu mengalami seperti yang kau mengalami. Makanya kamu berkata kamu punya banyak penderitaan. Nah, kamu perlu ubah cara pandangmu. Kalau kita ikut Tuhan, jangan mikirkan terus menerus makmur, sukses, ya kan, sehat. Ya itu bagian tanggung jawab kita tanda petik untuk mengejarnya. Maksudnya untuk melakukannya. Kalau kesehatan perlu kita jaga. Tapi kan bertambahnya umur gitu kan, tubuh ini kan makin lama, betul? Saya nggak tahu 10 tahun, 20 tahun yang akan datang, apakah saya tetap bisa kuat berdiri 1 jam, 2 jam di hadapan saudara? Belum tentu. Karena itu hari ini saya mulai menjaga diri saya. Bahkan hari-hari yang lalu saya menjaga diri saya, pola makan saya ya seperti itu. Supaya nanti saya mungkin 20 tahun, 30 tahun yang akan datang kalau Tuhan berikan umur seperti itu, saya tetap kuat. Tapi gak ada yang tahu namanya tubuh ini. Makin hari makin merosot kekuatannya saudara. Ya. Saudara. Nah kadang kita merasa kita sendiri punya persoalan. Lalu kita gak peduli dengan yang lainnya. Padahal itu pikiran yang salah. Saudara tahu ya, seringkali kita punya persoalan. Ketika kita menolong orang yang punya persoalan. Tanpa sadar persoalan kita sudah selesai saudara. Percayalah. Kadang orang-orang datang untuk konseling. Kita lagi momen nih, kepikiran nih. Tapi mau tidak mau kan menjalankan panggilan kita. Lakukan. Penuh dengan kesabaran, mendengarkan gitu kan. Ya curhatnya seperti apa. Dari tetek embenget sampai tetek hangat gitu kan. Kita dengarkan. Ya menampilkan muka yang senyum, ramah seperti itu kan. Padahal tadi baru marahin anak gitu kan. Yang menjengkelkan seperti itu. Ya kan. Boleh gak pendeta marah? Boleh dong. Tapi bukan jadi pemarah. Ya. Tapi kita lakukan. Setelah kita konseling, kita berikan nasihat. Tiba-tiba dia pulang. Hati kita plong juga. Seperti itu saudara. Ya. Jadi tanpa sadar. Kita menolong orang lain. Masalah kita terselesaikan saudara. Tapi banyak orang punya pikiran yang salah. Gak peduli yang orang lain. Yang kita pedulikan adalah diri kita sendiri saudara. Jadi mungkin Yunus punya pikiran seperti percuma Tuhan. Pergi ke sana mereka gak bertobat. Mereka orang-orang jahat. Tapi yang kedua dia merasa takut. Tapi yang ketiga saudara dia gak peduli saudara. Karena dia berkata ini bangsaku ini banyak masalah, banyak penderitaan. Aku perlu di sini menolong mereka memberitakan firman Tuhan. Tapi kalau saudara perhatikan baik saudara. Alasan-alasan yang saya sebutkan tadi. Yang membuat Yunus tidak pergi ke kota Niniwe saudara. Sebenarnya itu alasan yang keliru saudara. Tapi itu bisa masuk akal. Ya. Alasan yang membuat Yunus tidak mau pergi ke kota Niniwe. Bukan karena semua alasan-alasan tadi yang saya sebutkan saudara. Ya. Tapi alasan yang membuat Yunus tidak mau pergi. Dan ini Alkitabiah sangat. Dia tidak mau bangsa Asyur itu diampuni oleh Tuhan. Dia tidak mau bangsa Asyur itu mendapatkan keselamatan, pemulihan. Dia ingin bangsa Asyur itu dihukum oleh Tuhan. Dan saya bisa pastikan itu saudara. Itu Alkitabiah banget. Buka Yunus 4 ayat 2. Dan berdoalah ia kepada Tuhan katanya. Ya Tuhan, bukankah telah aku katakan itu ketika aku masih di negeriku? Berarti ini sebelum dia pergi ke Niniwe. Itu sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis. Sebab aku tahu bahwa engkaulah Allah yang pengasih. Dia tahu Allah pengasih. Ya. Dan penyayang dan panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Yang menyesal serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Dia tidak mau Allah itu penyayang itu menyayangin orang-orang Asyur. Dia maunya malapetaka yang tadi dirancangkan itu dihantamkan. Terjadi kepada orang-orang Asyur saudara. Ini pasal keempat ini saudara menceritakan bahwa bangsa Niniwe ini sudah bertobat. Sudah mendengarkan berita yang disampaikan oleh Yunus.
Ya. Dari rajanya sampai jelatannya, sampai binatangnya. Itu puasa, saudara. Ya. Tapi Yunus begitu marah kepada Tuhan. Dia berkata, kenapa Tuhan, bangsa yang kejam itu, bangsa yang sadis itu, kenapa diselamatkan oleh Tuhan? Jadi ini alasan Yunus tidak mau pergi ke Niniwe. Karena dia tidak mau lihat bangsa yang kejam itu, yang sadis itu, bebas dari hukuman. Kalau saya mau tanya kepada saudara, kalau hari ini saya sebutkan sebuah kelompok, seorang individu yang saudara tahu itu sangat radikal, sangat intoleransi, dan sangat membenci kehidupan kekristenan. Saudara berdoa untuk orang itu enggak? Atau saudara berkata, mati dia, hukum dia Tuhan. Seperti itu? Ya kan? Ketawa saudara, pasti tahu ya. Ya kan? Itu hatimu itu seperti Yunus. Hatimu seperti Yunus. Salah saudara. Jadi alasan Yunus tidak mau pergi ke Niniwe karena dia tidak mau bangsa Asyur itu diselamatkan, bebas dari hukuman. Saudara. Dan menurut saya Yunus ini hamba Tuhan yang aneh. Karena biasanya kalau hamba Tuhan itu kalau dia berkhotbah, lalu kemudian orang-orang yang mendengarkan khotbahnya itu lalu bertobat, maka hamba Tuhan itu kan merasa apa? Senang sekali, sukacita yang luar biasa. Bukankah firman Tuhan berkata satu orang bertobat, suruh malaikat di surga bersorak-sorai, apalagi satu kota. Begitu kan? Nggak tahu berapa banyak malaikat tuh bersorak-sorai seperti itu. Tapi Yunus, dia tidak merasakan sukacita sama sekali ketika apa yang dikhotbahi disampaikan kepada orang Niniwe, lalu kemudian orang Niniwe bertobat, dia nggak sukacita. Dan menurut saya ini Yunus ini orang pengkhotbah yang aneh kan? Pengkhotbah yang tanda petik buruk. Buruknya luar biasa. Ya. Sekalipun buruk dipakai Tuhan, saudara. Kenapa saya katakan ini pengkhotbah yang buruk tapi dipakai Tuhan luar biasa? Yang pertama, saudara. Karena dia malas-malasan, dia enggan dalam pergi berkhotbah, melayani, saudara. Dia enggan melakukan apa yang Tuhan suruh. Ya, hanya karena dipaksa oleh Tuhan, saudara. Yang kedua, dalam khotbahnya, berita yang disampaikan sangat pendek dan tidak ada penjelasannya. Dia cuma berkata bertobatlah. Kalau tidak 40 hari kota ini akan tunggang balikan. Cuma itu khotbahnya, saudara. Durasinya nggak sampai 1 menit mungkin. Coba baca itu ayat keberapa? Kedua. Ya. Iya. Tuhan sudah sampaikan seperti itu. Nggak sampai durasinya nggak sampai 2 menit. Seperti itu. Ya. Tapi yang luar biasanya, semua penduduk kota yang mendengarnya itu bertobat. Mulai dari rajanya sampai rakyat jelata. Kan beda dengan yang di depan ini kan. Sudah berkhotbah berjam-jam, tidak ada satupun yang bertobat. Tapi Yunus ini, saudara, ya, dia hamba Tuhan yang malas-malasan. Tapi sekalipun malas-malasan, tetap dipakai oleh Tuhan, saudara. Ini yang saya bilang kasih karunia, begitu luar biasa, ya. Karena, saudara ya, saya sangat yakin, kalau seorang hamba Tuhan, seorang pengkhotbah, dan dia berhasil dipakai Tuhan untuk mempertobatkan banyak orang, saudara. Itu bukan karena dia, bukan karena pengkhotbahnya, tapi karena Tuhannya. Jadi yang pertama, saudara, yang paling penting, saudara, bukanlah siapa pengkhotbahnya, katakan amin. Atau messengernya, saudara. Yang paling penting adalah message-nya atau pesannya. Tapi yang lebih penting daripada message-nya adalah pribadi yang mengutus. Jadi urutannya adalah siapa yang mengutus si pengkhotbah itu, hamba Tuhan itu yang paling terpenting. Lalu pesannya apa? Baru kemudian orang yang diutus untuk menyampaikan pesannya baru menjadi penting, saudara. Jadi kalau ada orang bertobat bukan karena pengkhotbahnya, bukan, tapi karena pesannya. Terlebih lagi karena
yang menyuruh, yang mengutus. Itu yang paling penting saudara. Jadi kalau seperti ini, saudara tidak akan pernah mengkutuskan seorang pribadi yang menyampaikan firman Tuhan. Respect oke, hormat oke. Saya berkali-kali mengajarkan kepada saudara ya. Tapi yang terpenting adalah siapa yang mengutus dan isinya apa berita utusan itu saudara. Itu yang penting. Haleluya. Jadi siapapun yang khotbah di sini, lihat siapa yang utus dulu. Tentu yang berdiri di sini pasti disuruh diutus oleh Tuhan. Dan kedua, lihat pesannya. Baru kemudian orangnya. Haleluya. Jangan lihat orangnya dulu. Wah kalau dia khotbah, bagus. Ketawa kita kan, terhibur. Pulang, tadi khotbah apa ya? Gak tahu, lucu aja. Jangan seperti itu saudara. Salah. Itu sebenarnya di gereja ini ketika saudara ikuti saya, saudara harus tahan duduk untuk mendengarkan pengajaran-pengajaran yang saya sampaikan. Saya tidak khotbah seperti para motivator. Saya sudah pelajari, saya ikuti beberapa motivator saudara. Bagus, saya ngajar anak-anak saya kemarin. 3 cara hidup sukses. 3 cara untuk menderita seumur hidup. Bisa ada saudara, ada. Saya ngajarin, coba lihat nih. Gak ada firman yang dikutip. Tapi semua itu kayaknya membangun. Tapi itu bukan kebenaran saudara. Nah banyak pengkhotbah seperti itu. Saya tidak berkata bahwa saya seorang pengkhotbah yang hebat. Tidak. Saya masih banyak kekurangan. Tapi saya berusaha untuk belajar firman Tuhan. Menggalinya. Mendengarkan dari pengkhotbah-pengkhotbah yang lain. Belajar dari mereka. Lalu kemudian saya meramunya di dalam hadirat Tuhan. Dan mengajarkan kepada saudara. Saudara boleh tanya isi saya. Kalau saya pergi firman Tuhan jangan diganggu. Saya butuh waktu yang khusus untuk pelajari saudara. Jadi urutan pertamanya siapa yang mengutus, itu yang terpenting. Lalu pesannya apa, lalu kemudian baru yang menyampaikan pesan itu saudara. Jadi dari kisah Yunus ini kita bisa belajar saudara, bahwa Yunus itu menggambarkan kita saudara. Ketika kita melihat orang-orang lain yang tidak kita suka, yang mungkin pernah berbuat jahat kepada kita, yang pernah melukai kita, yang pernah mungkin berkhianat kepada kita, membohongi kita. Lalu kemudian satu kali kita dengar dia ngalami satu peristiwa kecelakaan atau musibah, biasanya kita itu di dalam hati kita akan syukur. Ya kan? Halo? Coba lihat kiri kananmu, Seperti itu dengan orangnya itu. Iya kan? Jujurlah. Ya. Kita akan senang. Kita berkata, Tuhan tuh adil. Ya kan? Apa? Kata Ahok itu, Gusti ora sare gitu ya kan. Tuhan tidak tidur. Iya, rasain kalau Tuhan sendiri membalas. Itu hati kita seperti itu, saudara. Kadang-kala kita menyimpan hati yang jahat seperti itu. Saya berharap ketika saudara mendengarkan khotbah saya hari ini, pulang tidak ada yang seperti itu lagi. Amin. Bertobat kalau ada. Ya. Memang kalau kita dengar berita-berita hari-hari ini kan, yang kelompok-kelompok itu kan, aduh, sangat jengkel kan tuh. Tapi kan nggak boleh, nggak ada belas kasihan. Tuhan, hampiri dia. Sebagaimana engkau pernah nyatakan dirimu ya di jalan ke Damsik itu ya, bertemu dengan Paulus itu yang dulu Saulus. Ya, hampiri dia Tuhan, nyatakan dirimu, belas kasihan kepada orang ini. Begitu kan? Walaupun karena doanya nggak tulus kadang. Karena terlalu jengkel di hati. Terlalu sakit kita seperti itu. Tapi kita harus mulai bertindak. Kadang tindakan kita akan diikuti oleh pikiran kita dan perasaan kita saudara. Karena itu kalau saudara ketemu sama musuh-musuhmu, bertindaklah baik-baik sama mereka. Salami, shalom. Jangan salam sekarang kan. Ngantar kue, ngantar makanan. Seperti itu. Nanti lama-lama hati saudara, perasaan saudara akan ikut ke sana. Haleluya. Amin. Saya berharap di sini loh. Yang kan baik-baik. Jangan sampai ada di antara Bapak Ibu Saudara yang tidak bergaul atau tidak berbicara satu sama lain ya. Masih nyimpan salah paham, masih nyimpan sakit hati. Kalau ketemu sama orang itu pura-pura gak lihat. Harusnya jarang ketemu gitu kan, pura-pura balik gitu gak jadi.
Bertobat. Saya sampaikan hari ini bertobat. Kemarin kita sudah diajarkan, kalau dengarkan sesuatu, lakukan. Amin. Latih. Kejar, jangan diam. Itu membuat hati kita itu busuk, jahat saudara. Nggak sempurna memang, tapi kita mau belajar. Kita nggak tahu kapan saja kita bisa dipanggil loh. Kalau tiba-tiba kita dipanggil, kita belum siap, belum beres. Mau coba seperti apa? Semalam di Facebook ada seorang gadis berumur kira-kira 19 tahun. Cantik sekali. Diupload oleh seorang jemaat kita. Meninggal. Masih muda. Jadi kematian itu. Syaratnya bukan umur yang sudah tua. Syaratnya bukan masih sehat. Sakit-sakitan. Tapi kapan saja kita bisa dipanggil pulang. Meninggal. Hati-hati. Beresin ya. Bapak ibu saudara di sini. Halo. Saudara tahu ya, ini hati Bapak. Bapak mana sih mau lihat anak-anaknya itu bertengkar? Saya sering ngomong ke 3 anak saya. Papi ingatkan kalian, papi memang tidak bisa menjaga kalian 24 jam. Gak bisa. Kemarin saya sama istri saya ngajarin si kecil, yang paling kecil itu. Dia berkata, dia kan mau nginap di rumah temannya. Karena ada teman yang lain nginap di rumah itu. 1 hari aja, papi mami kok gak izinkan seperti itu. Ya kamu belajar nurut. Nah, papi mami tidak izinkan, bukan berarti tidak boleh. Ada alasannya. Tapi cuma 1 hari. Kamu tahu nggak? Setelah kamu besar nanti, kamu masih kalau SMA mungkin di sini. Kalau kuliah nanti sudah tidak sama papi mami. Apalagi kalau sudah menikah, kamu tahu papi mami sekarang sudah tidak bersama dengan popo, kungkungmu, kakek nenekmu. Ya kan? Memang ada waktu yang seperti itu. Nanti kamu pasti tidak akan bersama-sama dengan kami. Jadi kamu perlu bersama-sama, ada waktu yang ada ini. Ya, saya ngajarin dia. Saudara, sekali lagi, saya berharap sebagai orang tua, saya mau melihat saudara sebagai saudara seiman, anak-anak saya secara rohani hidup dalam kebaikan demi kebaikan satu yang lainnya. Amin. Kalau ada yang masih belum bertegur sapa, ayo berjanji pulang selesai ibadah tempat ini. Belajarlah untuk bertegur sapa. Amin. Jangan satu gereja gak bertegur sapa. Kepahitan, kecewa. Aduh, masuk surga? Masuk surga mungkin. Tapi upahnya habis, hilang. 1 Korintus berkata begini, nanti akan seperti api Tuhan seperti akan menghanguskan, kita akan keluar seperti arang. Apa yang kita lakukan selama ini akan sia-sia kalau seperti itu, saudara. Saya pernah ajarkan saudara kan, pengampunan itu bisa dibatalkan, saudara. Dalam konteks ketika Yesus memberikan perumpamaan tentang seorang hamba yang berhutang kepada tuannya, kemudian dilepaskan oleh tuannya, lalu kemudian ada temannya hutang kepada dia gak mau ngampuni, dia mau melepaskan. Tuannya itu dengar, ditangkap, dimasukkan ke penjara, diserahkan kepada algojo sampai dia melunaskan hutangnya. Itu artinya dia sudah dilepaskan oleh tuannya, tapi ditangkap kembali. Pengampunan itu bisa dibatalkan dalam konteks itu, saudara. Dalam konteks itu ya, jangan berkata nanti, oh pengampunan itu bisa dibatalkan. Dalam konteks itu, saya tidak berkata Alkitab atau Injil-Injil yang lainnya seperti itu. Dalam konteks itu. Makanya kalau kita pelajari firman Tuhan, kita lihat konteksnya seperti apa. Kalau hari ini saya khotbahkan konteks seperti itu. Satu kitab khusus pasal pertama saya uraikan kepada saudara. Haleluya. Amin. Jadi setelah khotbah hari ini saya minta bereskan semuanya ya. Bukan hanya di sini, di rumah juga sama. Dengan suami, dengan istri, dengan anak, ya dengan tetangga. Seperti itu. Ya kalau sudah beres, mungkin tidak terlalu akur, nggak apa-apa. Tapi ganjaran ini sudah lepas, sudah bebas, kan gitu kan? Iya. Daripada datang di sini masih nyimpan, terus ketemu buang muka, ketemu pura-pura, ketemu sampai kepalanya itu 360 derajat putarnya, ya kan? Jangan seperti itu, saudara. Tuhan hadir di tempat ini, Tuhan melihat hati kita masing-masing. Amin. Berjanji ya, bereskan ya.
Jangan tidak ada yang tegur sapa di sini ya. Kita harus sebagai saudara seiman, saudara dalam keluarga harus bertegur sapa. Oke, nah sekarang kita baca ayat ketiga. Oh baru ayat ketiga nih kan habis nih. Ya. Yang ketiga. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis. Jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Alkitab mencatat Yunus pergi melarikan diri. Kemana? Ke Tarsis. Pertanyaannya, mengapa tempat yang dipilih Yunus itu untuk melarikan diri itu Tarsis? Kira-kira Tarsis itu daerah apa sih? Kenapa Yunus mesti memilih tempat itu untuk menjadi pelarian, saudara? Kalau zaman sekarang Tarsis itu, saudara, kemungkinan besar adalah Spanyol. Sedangkan Nineve, ibu kota kerajaan Asyur, saudara, ya itu adalah sekarang itu dunia modern ini adalah Irak, saudara. Dan di tengah-tengahnya Israel. Kenapa Yunus memilih pergi ke Tarsis? Di Tarsis itu ada apa sih? Menurut saudara ada apa Tarsis itu? Terima kasih buat jawabannya. Apa kira-kira? Alasan kenapa dia pilih Tarsis? Nah, salah satu alasannya adalah tempat itu dikenal sebagai negeri anta berantah. Yang tidak mengenal Allah. Yang tidak pernah mendengar kuasa Allah. Bapak tahu dari mana? Biar Alkitab menjawab. Buka Yesaya 66 ayat 19. Ini dicatat saudara, Yesaya 66 ayat 19 saudara. Yesaya menyebutkan ada beberapa tempat yang belum pernah mendengarkan tentang Tuhan. Bahkan belum pernah melihat kuasa, melihat kemuliaan, melihat kegemilangan Tuhan. Dan di antara tempat-tempat yang disebutkan itu, Yesaya berkata, salah satunya adalah kota Tarsis, saudara. Jadi Tarsis itu adalah kota yang terkenal sangat jauh. Negeri anta berantah yang belum pernah mendengar tentang Allah Yahweh. Sehingga sangat wajar kenapa Yunus, ketika dia melarikan diri, Alkitab mencatat jauh dari hadapan Tuhan. Bahkan ditegaskan lagi di ayat ke-10 saudara. Di pasal pertama jauh dari hadapan Tuhan. Kalau Yunus dia berpikir, kalau dia mau melarikan diri dari hadapan Tuhan, maka lokasi yang paling pas adalah tempat yang dikatakan orang-orang di mana penduduknya belum pernah mendengar tentang Tuhan, belum pernah melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan, dan salah satu tempatnya adalah Tarsis, saudara. Sehingga kemungkinan Yunus berpunya pikiran, kalau aku pergi ke sana, ke Tarsis, maka Tuhan tidak akan mengejar aku sampai ke Tarsis. Betul saudara. Tuhan tidak mengejar dia sampai ke Tarsis. Ketika dia berpikir mau melarikan diri dari hadapan Tuhan, tempat yang paling aman Tarsis. Yang belum pernah dengar nama Yahweh, dia punya pikiran langsung ke sana. Apa yang terjadi? Betul, Tuhan tidak kejar dia sampai ke Tarsis. Sebelum sampai ke Tarsis, Tuhan sudah menangkap dia dan mendapatkannya, saudara. Dan cara Tuhan mendapatkannya, menurut saya sesuatu yang sangat menarik sekali. Ketika saya baca kisah ini berulang-ulang, saudara, ternyata ada begitu banyak hal yang tersirat dari kisah ini, saudara. Pada waktu Yunus kan dia larikan diri, dia ngapain pertama? Dia naik kapal. Itu kan, dia naik kapal. Dan kapal itu pasti kapal, kapal barang. Betul kan? Kenapa dia muatannya? Ketika ada badai ombak kan dilemparkan. Makanya saudara, kalau saudara baca Alkitab, telusuri benar-benar supaya saudara bisa mengerti. Jangan hanya baca sekilas, ya kan, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, saudara. Ya, lalu Yunus kita katakan dia turun ke bagian kapal yang paling bawah, lalu kemudian dia tidur di situ. Terjadilah angin berantem. Angin berantem kan ribut dia. Sama angin tuh berantem, jadi ribut seperti itu. Dan waktu angin berantem, ya anginnya ribut. Ini bukan angin biasa.
Ini bukan angin ribut biasa saudara. Karena ini angin ribut yang dikirim oleh Tuhan. Jadi Tuhan bisa buat orang berantem juga kadang. Betul nggak? Konteksnya ada. Ketika orang-orang musuh-musuh orang Israel kan tanpa berperang. Musuhnya saling berperang satu sama lain kan. Itu Tuhan yang buat kan. Jadi Tuhan bisa buat orang berperang. Konteksnya itu. Ya, jangan dijeneralkan ya. Oh, tiba-tiba ada orang berantem. Ini gara-gara Tuhan. Oh, jangan seperti itu, saudara. Ya. Nah, para pelaut itu, saudara, yang ada dalam kapal, mereka ini bukan pelaut biasa. Mereka adalah orang-orang yang sangat terlatih menghadapi badai, menghadapi angin ribut, saudara. Dan waktu terjadi angin ribut, saudara, apa yang terjadi, saudara? Mereka sangat ahli dalam mengatasinya sebenarnya. Karena mereka memang ahli dalam pelayaran, saudara. Tapi yang terjadi, saudara, angin ributnya dikatakan begitu datang menghantam kapal mereka, mereka mulai ketakutan, saudara. Ketika mereka mulai ketakutan, saudara, apa yang terjadi? Mereka mencoba apa yang mereka bisa lakukan untuk menyelamatkan diri mereka. Dan yang pertama kali yang mereka coba adalah dengan memanggil Allah atau dewa mereka masing-masing, saudara. Mereka memanggil dewa mereka masing-masing. Dan itu yang saya sebut sebagai agama. Ketika manusia punya persoalan, ketika manusia menghadapi sebuah situasi yang tidak menyenangkan, bahkan ketika nyawanya menjadi terancam, saudara, maka seringkali yang manusia lakukan adalah dia coba memanggil Tuhannya, memanggil dewanya kepada sesuatu yang disebut sebagai Tuhan. Dan itu yang terjadi dalam kisah Yunus, saudara. Dan dikatakan di ayat ke-5. Coba kita baca. Awak kapal menjadi takut masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya. Mereka mulai memanggil nama dewa mereka. Agama menjadi salah satu solusi bagi manusia untuk mendapatkan ketenangan di dalam dunia, saudara. Sehingga kalau kita perhatikan di dunia ini ada ratusan bahkan ribuan agama, keyakinan, kepercayaan, saudara. Begitu banyak sekali. Ya, bahkan kalau di negeri kita aja banyak aliran kepercayaan kan? Banyak. Seperti itu, saudara. Kenapa? Karena memang ada kesadaran di dalam diri manusia. Ketika dia ada di dalam bahaya, maka manusia membutuhkan dan mencari sesuatu yang lebih tinggi, yang lebih hebat dari dirinya sendiri. Dan itu yang disebut sebagai Tuhan, saudara. Tapi pertanyaannya, apakah manusia dapat mencari Allah yang benar? Halo? Apakah manusia bisa mendapatkan Allah yang benar? Tapi kalau kita belajar Alkitab, saudara, Allah yang benar adalah Allah yang bukan dicari, tapi Allah yang mencari. Amin? Iya. Dan satu-satunya kitab suci yang mengajarkan Allah yang benar adalah Allah yang mencari, itu Alkitab, saudara. Tapi agama-agama dunia menawarkan solusi bagaimana mencari Allah. Tapi dari kisah Yunus ini kita bisa belajar dan menjelaskan bahwa tidak ada satupun agama apapun yang berhasil mendapatkan Allah. Alkitab berkata, tetapi awak kapal memanggil-manggil Allah mereka, dewa mereka. Mereka berteriak-teriak. Saya yakin semua mereka itu pasti orang-orang politeis, agamanya politeis, tahu? Percaya banyak dewa, percaya banyak Allah, saudara. Mungkin waktu itu mereka mulai berseru memanggil dewa badai, dewa angin, dewa hujan, apalagi dewa ribut mungkin seperti itu, saudara. Ya, mereka coba panggil, tapi apa itu, saudara? Situasinya bertambah parah dan angin ributnya bertambah makin ribut, saudara. Berantamnya makin kuat seperti itu, saudara. Lalu mereka mulai berpikir, kalau dewa-dewa sudah tidak bisa menolong, maka kita mesti menolong diri kita sendiri. Lalu mereka menggunakan kekuatan mereka, pengalaman mereka. Mereka berkata begini, kemas, angkut semua barang-barang yang di kapal ini, yang dimuat di kapal ini harus dibuang
ke laut. Supaya apa? Supaya kapalnya tidak mudah tenggelam. Sebab kalau kapalnya itu makin banyak muatan, makin berat, makin gampang tenggelam seperti itu. Lalu mereka membuang semua barang-barang yang ada di kapal itu. Tapi apa yang terjadi? Tidak terjadi apa-apa. Tambah parah. Dibuka ayatnya. Dengar saya baik-baik. Ketika manusia punya persoalan, yang pertama dia akan meminta dewanya, Tuhannya untuk menolong. Tapi ketika Tuhannya tidak menolong, maka dia mulai mencari solusi dan jalan keluar sendiri. Dan saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, orang yang punya masalah tapi mencari jalan keluar sendiri dengan kekuatan sendiri, maka ujung-ujungnya adalah kekecewaan dan kerugian, saudara. Ketika manusia mencoba mengesampingkan Allah yang benar, lalu mulai menyelesaikan persoalannya dengan kekuatan sendiri, maka keadaannya bukan lebih baik, pasti bertambah parah. Dan betul dialami oleh orang-orang di kapal itu. Mereka mengalami kerugian, saudara. Dari kisah Yunus ini, saudara saya bisa belajar. Ketika manusia mencoba solusi, jalan keluar untuk persoalannya lewat agama, mereka gagal. Lalu mereka mencari jalan keluar dengan kekuatan mereka, dengan pengalaman mereka, dengan kepintaran mereka. Tapi juga gagal, saudara. Agama gagal memberikan solusi. Usaha manusia juga gagal memberikan solusi. Lalu apa yang terjadi? Dari kisah ini, Allah datang memberikan intervensi secara berdaulat, secara langsung. Di dalam kedaulatannya, dia mengintervensi dan dia mengajar Yunus beberapa perkara, saudara. Saya tahu saya tidak punya waktu untuk menjelaskan bagi saudara. Tapi yang pertama, saya akan dengan cepat. Dia mengajarkan Yunus untuk dia taat. Ketaatan perlu diajar. Ketaatan perlu belajar. Ketaatan perlu dikejar, saudara. Yunus 6, ayat 6 dikatakan begini. Datanglah nakoda mendapatkannya. Kenapa nakoda itu datang kepada Yunus? Karena waktu itu Yunus sedang tidur nyenyak. Sedangkan yang lainnya mengalami ketakutan, saudara. Saya berharap saudara jangan seperti Yunus tidur di gereja. Iya kan? Mata sudah merem-merem, khotbahnya terlalu lama, Pak. Karena saudara tidak fokus. Karena saudara tidak konsentrasi. Karena saudara tidak melatih diri saudara. Betul ya? Iya. Sesuatu yang saudara suka, sesuatu yang mungkin awalnya belum menjadi gairah, tapi saudara ingin, saudara pasti fokus. Dan itu akan membawa sebuah konsentrasi dan kekuatan gairah. Betul ya? Iya. Betul. Karena saudara gak konsentrasi, gak fokus, saudara tidak inginkan itu, maka itu berlalu sia-sia. Saya berharap setiap kali ke gereja jangan seperti itu. Kita sudah diajar kemarin. Amin. Haleluya. Karena saya dari sini saya bisa melihat beberapa saudara sudah mulai tertidur, mata merem seperti itu. Ya merem dalam hadirat Tuhan gak apa-apa. Tapi meremnya jangan sampai tidak buka mata lagi, nanti bahaya. Karena saya harus melakukan ibadah penghiburan nanti. Nakoda itu berkata begini, bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Ya kan? Lalu tiba-tiba ada suara yang begitu menggetar. Ya, bangunlah. Nah, kata bangunlah itu, ini yang disampaikan oleh nakoda itu persis banget dengan kata atau bahasa yang diucapkan oleh Tuhan di ayat kedua. Bangunlah Yunus, pergilah ke kota Niniwe. Itu sama persis bahasanya, saudara. Ya, jadi waktu Yunus, ya, dia ada di dalam kapal itu tertidur, saudara. Dia mendengar suara yang sama. Saya bisa bayangkan waktu itu Yunus kan tidurnya nyenyak, saudara. Tiba-tiba ada orang membangunkan dia, mendengarkan suara berkata, bangunlah. Mungkin dengan setengah sadar dia ucap matanya seperti itu. Dia pikir ini pasti Tuhan nih. Ya, begitu dia buka matanya, oh ternyata nakoda. Syukurlah kalau Tuhan saya mati nih kan gitu kan. Ya, ternyata nakoda seperti itu, saudara. Lalu nakoda itu berkata, bangunlah. Berdoalah kepada Allahmu. Yunus dalam hati, kamu gitu gak tahu apa-apa. Kamu gak ngerti. Apalagi
lagi tentang Allahku. Aku ini sedang melarikan diri di hadapan Allahku. Bagaimana mungkin engkau menyuruh aku berdoa kepada Allahku? Lalu nakoda itu berkata begini, bangunlah, bersuruhlah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita sehingga kita tidak binasa. Nakoda itu nakoda kapal itu adalah orang asing loh. Mereka tidak menyembah Allah Yahweh, saudara. Tapi disuruh berdoa kepada Allahmu. Disuruh Yunus berdoa. Dia berkata supaya kita gak binasa. Siapa tahu Allah mengindahkan kita. Dengarkan baik-baik. Saya akan tutup dengan ini. Mungkin saya tidak sampaikan selesai, saudara. Perhatikan baik. Kalau kita dengarkan apa yang dikatakan oleh nakoda itu, sekilasnya seperti gak punya makna apa-apa. Tapi Tuhan sedang berbicara kepada Yunus. Yunus dulu disuruh Tuhan pergi Niniwe, sampaikan khotbah kepada bangsa lain. Dia gak mau, dia gak taat, dia gak nurut. Sekarang Tuhan pakai bangsa lain yang harusnya Yunus khotbahi, dipakai bangsa itu untuk menyampaikan khotbah kepada Yunus. Artinya apa? Ini dalam konteks khotbah ya, pengkhotbah ya. Saudara bisa simpulkan nanti dengan panggilan saudara, dengan tugas atau dengan apa yang Tuhan suruh. Seorang pengkhotbah yang menolak berkhotbah kepada bangsa asing sekarang sedang mendengarkan khotbah dari seorang asing. Saya ulangi sekali lagi, saudara. Pengkhotbah yang menolak berkhotbah kepada bangsa asing sekarang sedang mendengarkan khotbah dari seorang asing. Bukankah sekali lagi nakoda kapal itu adalah orang asing yang tidak mengenal Allah Yahweh? Bukankah para awak kapal itu adalah orang-orang yang tidak mengenal Tuhan? Betul? Tapi mereka justru mengatakan kepada Yunus, bangunlah. Kata yang sama yang Tuhan ucapkan kepada Yunus. Berdoalah kepada Allahmu. Dan kita tahu Yunus itu waktu dia sedang melarikan diri. Sejauh mungkin dari hadapan Tuhan. Sekarang dia sedang dinasehati oleh orang yang tidak mengenal Tuhan. Ayo berdoa. Saya berharap saudara bisa menangkap apa yang saya sampaikan, dan Tuhan ingin berikan pengertian kepada saudara semua. Jangan sampai, dengarkan baik. Misalnya gini, untuk ibadah, hanya untuk berdoa, Anda perlu diingatkan oleh orang. Oleh entah itu karyawanmu, entah itu sahabatmu. Yang notabene mereka belum percaya, mereka belum mengenal Tuhan. Bro, kok hari Minggu kamu sibuk kerja, nggak gereja kah? Kok hari ini saya melihat kamu tidak doa? Kok saya lihat hari ini kamu kok jalan-jalan terus? Biasanya kamu sembahyang seperti itu. Ya, nggak baik loh bro, kalau nggak ibadah, nggak sembahyang seperti itu. Padahal mereka itu bukan orang percaya. Dan berita ini sudah sering disampaikan oleh seorang hamba Tuhan, oleh firman Tuhan. Ini contohnya. Jangan sampai Tuhan perlu memakai orang lain untuk mengingatkan kita, menegur kita. Kalau sampai itu terjadi dengan baik-baik, maka ada konsekuensi yang harus saudara hadapi. Ada harga yang sangat mahal untuk saudara bayar. Yunus disuruh Tuhan pergi Niniwe untuk memberitakan firman kepada bangsa yang asing. Tapi dia gak mau, dia gak taat. Dia lari ke Tarsis. Waktu dia laparian, Tuhan pakai seorang asing untuk mengkhotbahi dia. Malu sekali kan? Malu gak kira-kira? Malu sekali saudara, dipermalukan loh. Saudara mungkin lihat sekilas ini gak apa-apa, bagi saya itu sangat dipermalukan. Misalnya hamba Tuhan nih, kok bapak itu gak doa ya? Misalnya gitu kan? Malu loh saya. Malu. Misalnya seorang polisi. Kamu itu seorang polisi. Kok gak ngerti aturan? Malu loh. Ya kan? Malu. Ngerti gak saudara? Paham gak nih? Misalnya nih, saudara jadi guru matematika. Tiba-tiba saudara ngajar, lalu kemudian ada murid intervensi. Madam itu salah itu. 1 tambah 1 itu sama dengan 2. Kok madam tulis 11? Misalnya gitu kan? Malu gak? Malu. Mestinya itu gak perlu diajarin lagi. Yunus diajarin. Saudara, saya berharap belajar nurut dan taat.
apa yang Tuhan sampaikan kepada kita. Amin. Ibadah kita seperti ini juga harus belajar dengan disiplin. Saya berharap mungkin sebagai Bapak rohani, kalau ibadah matikanlah handphone saudara. Supaya saudara tidak diganggu. Karena Tuhan mungkin mau bicara kepada saudara. Begitu Tuhan bicara, ingat memang Tuhan tidak bicara dari A sampai Z. Dari khotbah pertama sampai khotbah akhir saudara dengar, saudara mengerti enggak. Tapi bisa jadi di tengah-tengah atau di menit kesekian, ya kan? Atau di detik terakhir Tuhan bicara. Tiba-tiba bicara nget. Iya, apa ini gitu kan. Aduh, siapa ya? Diangkat enggak ya? Diangkat. Malulah di sini. Kau enggak angkat ada apa nanti ya? Padahal Tuhan lagi ngomong ini. Tuhan lagi ngomong lewat pengkhotbah itu. Kita enggak konsentrasi. Ayo kita buka. Ya udahlah, daripada di gereja ngomong-ngomong itu, keluar dulu supaya enggak dilihat orang. Masuk ke WC. Ya ini siapa ya? Halo, kenalan dong. Ya, saya lagi sepian. Coba. Ya kan? Padahal Tuhan lagi bicara. Nah, kadang kita lewatkan seperti itu, saudara. Saudara perlu disiplin dengan diri saudara. Memang saya bisa puluhan tahun dan pelayanan, saya sudah ngerti. Tapi saudara perlu serius dalam hal beribadah yang baik, yang benar. Amin. Kalau saudara sungguh-sungguh beri waktulah. Daripada saudara hadir dengan percuma jadinya. Sekali lagi saya suka kalian beribadah, harus. Kenapa? Dalam ibadah saudara bisa diajar. Saudara dapat informasi pengajaran-pengajaran, pengetahuan-pengetahuan, wawasan, kebenaran firman Tuhan disampaikan, gitu kan? Kalau nggak pernah hadir, nggak pernah dengar, betul nggak? Kalau nggak pernah hadir, nggak pernah dengar, nggak pernah diajar, nggak ya jadi bodoh, nggak tahu gitu kan? Nah mesti kalau begitu persiapkan diri saudara dengan baik, datang beri waktu sungguh-sungguh untuk menerima yang terbaik. Saya percaya sebesar apa saudara persiapkan diri saudara, misalnya satu gentong, saudara bawa, maka satu gentong itu Tuhan isi penuh. Tapi kalau satu gelas ya sakit itu saudara dapat. Haleluya. Amin. Masih ingat gak seminggu lalu apa yang disampaikan tentang ibadah? Apa itu? Yang pertama? Lupa kan? Catat. Kejar, latih, dan jangan meninggalkan. Itu intinya. Kejar, latih, jangan meninggalkan. Haleluya. Amin.